Terus kami juga ada gudang. Oke. Jadi kita punya warehouse. Ya. Terus ada tracking juga gitu. Cuman warehouse kami ini nggak besar, kecil tapi cukup moving cepat gitu ya. Iya untuk Perak itu panas. Wah, serem banget gitu. Ada teman bilang ini loh. Di Perak itu black area loh. Iya, gitu. Betul. Bahaya. Iya. Ada zaman sekarang bilang gak bahaya tak? Bahaya tapi titik. Saya bilang loh enggak apa-apa di sana asik-asik aja. Betul. Pak Usni tahu nggak kenapa kok rumah yang bagus itu dikasih dengan harga yang murah itu, tahu nggak kenapa? Apa tuh kok bisa mendapatkan itu? Nggak taunya tuh berhantu loh Pak. Ngeri sedap juga kalau Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semua bagi kita semua. Kembali kepada kegiatan kita yaitu di Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Hari ini tanggal Kamis 14 September 2023. Kembali saya Husni selaku host dari Rumah Logistik akan menyampaikan kegiatan program hari ini yaitu The Business Profile. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang mungkin teman-teman sahabat logistik semua sudah paham dengan beliau. Beliau sudah tidak asing untuk di dunia logistik, khususnya di kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya. Insya Allah teman-teman semua pada kenal. Baik, saya akan langsung saja memperkenalkan tamu spesial saya, yaitu Ibu Evi Rosada. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar? Amazing. Ya, gimana Bu kondisi saat ini, kabarnya dengan bisnis di Tanjung Perak atau kegiatan Ibu saat ini? Setiap hari puji syukur, jadi kami masih bisa bersyukur. Betul, gitu ya. Itu betul. Even pasti secara general kita semua tahu ya, bahwa sering teman-teman telepon, gimana? Turun ya? Gitu kan ya. Ya, mungkin Ibu bisa kasih gambaran dulu nih Bu Evi nih terkait dengan perusahaannya, PT-nya apa nih Bu, biar teman-teman sahabat logistik semua tahu, bisa memperkenalkan dulu PT-nya apa, bisa disampaikan biar semua juga kenal dengan Ibu, karena selama ini mungkin ada orang yang kenal wajah tapi tidak kenal nama, ada yang kenal nama tidak kenal wajah. Momennya pas nih, silakan Bu. Ya. Terima kasih. Jadi kami PT Andalan Pasifik Samudra. Kami ada di Surabaya sebagai head office. Terus kami ada cabang di Surabaya, Jakarta, di Surabaya pusat, cabang Jakarta, Semarang dan Bali. Yes. Gitu. Jadi APS ini usianya sudah 28 tahun. Wow, gitu ya. Luar biasa, 28 tahun ya. Jadi sejak tahun 94 95 mulainya ya. Jadi start memang di Surabaya sebagai head office-nya. Oke. Mungkin bisa kasih gambaran juga nih kepada teman-teman, apa saja nih service-service yang dimiliki oleh APS sendiri. Servis kami standar aja gitu ya. Jadi dulu pernah sebagai agensi MLO ya. Terus dengan berjalannya waktu kita ngerjain freight forwarding, biasa ekspor, import, terus LCL dulu. Terus karena sekarang LCL sudah lebih lebih complicated gitu ya. Jadi kami tidak melakukan itu lagi gitu ya. Terus kita ada EMKL juga, ekspor import biasa, terus inter island, ya terus sedikit air freight dengan bantuan teman-teman lainnya. Terus kami juga ada gudang, jadi kita punya warehouse, terus ada tracking juga gitu. Cuman warehouse kami ini nggak besar, kecil tapi cukup moving cepat gitu ya. Iya, untuk fast moving untuk fast moving, fast moving ya. Gitu. Itu yang main bisnis utamanya sendiri sebenarnya di mana?
untuk APS ini? Kalau kami saya bisa sebutkan tuh nggak pilih-pilih gitu ya. Tetapi mainnya kita di freight forwarding sama EMKL. Oke. Ini teman-teman sahabat logistik juga bisa mendengar tadi ya yang disampaikan Bu Evi, ini ada warehouse juga ya, untuk pergudangannya. Itu untuk barang umum atau mungkin ada bonded warehouse atau gimana, Bu? Gudang kita gudang biasa aja, gudang normal. Umum ya? Jadi bukan untuk bonded, lebih banyak diperuntukkan untuk barang-barang yang fast moving. Jadi kalau misalnya beberapa teman memerlukan gudang di situ sampai 3, 4, 5, 1 tahun bulan gitu ya, itu kami nggak bisa gitu. Jadi lebih banyak misalnya sekarang ini kan seperti import kan, itu mesti stok dulu di Surabaya lah, bisa pakai gudang kami untuk di restaff, dimasukkan ke kontainer lokal. Sebaliknya juga begitu. Jadi kalau dari teman-teman dari luar pulau dia mau ekspor, bisa stop di situ dulu lah untuk di reload gitu ya. Oke, good. Ini teman-teman sahabat logistik, ini ada kesempatan baru. Memang biasanya kalau kita ada importasi nih ya, yang kita juga pernah ngalamin nih. Jadi ada kegiatan importasi, pada saat itu mungkin dia mau unstaffing ya Bu ya, berarti ya. Ya berarti APS bisa provide untuk warehouse-nya ya. Oke, kalau harga pastinya spesial lah ya. Pasti amazing. Pasti amazing. Saja mungkin kita. Kalau bisa teman-teman mungkin nanti ya ada dari sahabat logistik yang ingin menghubungi, dalam artian ingin menggunakan gudang atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya, biasanya bisa dapat menghubungi kemana saja? Boleh, bisa menghubungi saya sendiri atau beberapa tim kami di kantor kami di 203. Termasuk Sasa juga bisa. Gitu ya. Terus ada beberapa teman yang suka memakai warehouse kita karena fleksibel. Gitu. Jadi ada beberapa teman yang mungkin kirim barangnya dari Jawa Barat atau dari mana itu sampai sini tuh mungkin agak malam gitu ya. Sedangkan tahu sendiri urusan dengan sopir kan biasa cepat gitu lah. Itu kontak aja, nanti kita pasti tunggu. Wah, luar biasa. Oke, mantap. Jadi nih sahabat logistik, ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Jadi kita bisa saling bersinergi ya Bu ya. Jadi teman-teman sahabat logistik yang ingin ada kegiatan untuk perlu gudang. Nah, ini juga. Selain itu saya juga kemarin sempat buka-buka nih di websitenya ya. Saya coba buka. Untuk tracking sendiri memang ada ya Bu ya. Untuk kegiatan tracking memang punya kegiatan sendiri ya. Itu apa? Yang box, wing box atau mungkin armada apa yang dimiliki oleh APS? Truk biasa, trailer ya, 40 feet, 20 feet ekornya, terus ada sedikit box. Sama seperti Kak CDD begitu, untuk ambil barang yang kecil-kecil ya. Artinya kalau mau ada kegiatan yang ruang lingkupnya sementara nih, kita masih bicara masih skup lokal di Surabaya dulu nih ya. Nanti akan kita bahas lagi, masih panjang ini karena masih permulaan. Jadi teman-teman pasti akan bisa mengikutin terus apa saja sih yang dimiliki oleh APS. Nah, nanti juga bisa akan, kalau teman-teman mau lihat, mau tahu lebih jauh, nanti bisa lihat di bawah sini ya, nanti ya ada websitenya APS, detail APS akan ada di sini nanti sedikit lagi ya. Oke Bu, kembali lagi, saya mungkin mau bicara terkait mungkin kegiatan tadi skupnya di lokal. Sementara untuk kegiatan importasi, apakah di APS sendiri juga provide dalam hal importasi freight-nya kah? Ya, pasti mengcover itu semua. Gitu. Jadi untungnya ya, luckily kalau posisi kita sebagai freight forwarding itu kan banyak customer yang dibilang itu agak males gitu loh. Jadi aku punya kayak gini, urusin deh. Itu yang kita bilang thanks God gitu kan. Jadi kita ada pekerjaan gitu. Jadi sebagian customer kita seperti itu. Jadi itu pekerjaan kami biasanya mengerjakan A sampai Z. Mulai kita pick up dari loading port supplier sampai ngantarin ke mereka punya warehouse. Wow, keren banget. Jadi dari mulai ambil barang, tahu beres semuanya adanya di APS, gitu ya. Boleh. Untuk yang baik LCL maupun full container ya Bu ya berarti ya.
Ini saya mau ngobrol-ngobrol lain nih, bicara diskusi yang lain nih, kaitan dengan di luar, agak keluar sedikit, tapi masih ada korelasinya lah. Kan ibu ini seorang wanita. Apa yang melatar belakangin kok tahun berapa tuh masuk di logistik, yang melatar belakang kok mau masuk ke logistik, sementara kalau kita bilang itu kan biasanya banyaknya orang laki-laki. Ibu mungkin bisa memberikan gambaran ke kita apa sih yang melatar belakangnya, dan mungkin bisa jadi pihak lain melihat, oh berarti orang cewek juga boleh loh masuk ke logistik. Apa yang melatar belakang Ibu? Yang melatarin saya tuh seperti ini. Jadi di bidang ini itu pekerjaan yang bisa dikatakan tuh complicated gitu ya. Jadi seperti ini, ada 10 customer. Customer 1, 2, dan 3 itu memerlukan servis yang berbeda. Nggak sama. Betul. Disesuaikan dengan keperluan mereka. Nah, dari sini dari kita itu dituntut untuk menjadi orang yang berpengertian mengenai segala perkara ini, yang sesuai dengan yang diperlukan customer. Jadi mau nggak mau itu kita kan harus mempelajari banyak hal gitu ya. Mempelajari banyak hal, ketemu banyak orang gitu ya, mempelajari beberapa regulasi yang terus-terusan itu perubahannya ya. Perubahan sampai kita mumet gitu kan. Terus akhirnya dari situ tuh kok asik ya gitu gitu ya. Jadi dari situ akhirnya mau nggak mau sepertinya kita tuh berpengetahuan banyak gitu ya. Makanya sebagian orang tuh memperkatakan bahwa kita di Perak itu tempatnya orang pinter gitu ya. Banyak ilmunya ya. Banyak ilmunya gitu ya. Ilmu apapun tahu deh. Iya. Tapi itu biasanya jadi yang bisa bikin jadi banyak cuan karena itu mau nggak mau itu sudah sudah otomatis gitu. Gitu. Jadi itu gitu ya. Belum nanti yang lebih seru lagi, kadang-kadang kita harus harus visit ke pulau-pulau gitu ya, ketemu customer di kota-kota yang seru gitu ya. Lah dari situ kita melihat banyak hal. Jadi pengetahuannya tuh tambah-tambah gitu loh. Jadi, nah itu yang menyebabkan banyak hal gitu ya. Jadi itu yang bikin Ibu menjadi semangat sebagai seorang wanita di logistik pun bukan hanya bicara tentang logistik. Betul. Tapi sangat luas sekali ya. Jadi istilahnya tuh nggak bosenin gitu. Nggak bosenin, benar asli. Jadi banyak macam yang harus kita ketahui. Gitu asik, ya itu dia. Makanya ini teman-teman, khususnya para wanita-wanita yang mungkin melihat katanya, kalau di Perak itu panas, serem banget. Ada teman bilang ini loh. Di Perak tuh black area loh. Iya, betul. Bahaya. Iya. Ada zaman sekarang bilang gak bahaya tak? Bahaya tapi titik. Saya bilang lo enggak apa-apa di sana asik-asik aja. Betul. Nah ini juga mungkin buat teman-teman yang lain yang mungkin belum mengenal bagaimana kegiatan logistik. Sebenarnya kegiatan logistik sebagaimana yang tadi Bu Evi sampaikan, ini sangat menarik dan memang betul. Kalau kita melihat bahwa di logistik itu sangat panjang, apalagi kalau kita udah bicara supply chain ya, itu makin lebih menarik lagi. Oke, kita kembali ke laptop terkait dengan kembali bicara tentang bisnis. Mungkin Ibu dalam perjalanan APS, apa hal-hal yang memori itu tidak akan hilang? Apakah mungkin ada sesuatu kegiatan yang mungkin melelahkan, atau mungkin ada sesuatu yang ini luar biasa, tidak semua orang bisa melakukan ini, ternyata mungkin Ibu bisa menceritakan tentang hal-hal yang pernah terjadi di APS. Ada satu cerita itu yang saya tidak akan mungkin untuk melupakannya. Jadi waktu itu kita masih sangat muda ya, tahun 94-95. Jadi mulai sesuatu tuh kan basic sekali gitu ya. Jadi maksudnya kita nggak punya uang, terbatas gitu. Suatu saat kita diharuskan untuk sewa kantor gitu ya, pada tahun itu gitu. Dan pada tahun itu
kami tidak memiliki cukup perihal yang bisa menyewa kantor yang mumpuni gitu Yes. ya. Akhirnya suatu saat ada teman bilang kalau ada kantor disewa, bisa disewa gitu kan. Lah itu murah gitu. Iya. Saya lihat kantornya tempatnya rumah gitu, Yeah. tapi bagus, Yeah. bangunannya cukup oke gitu. Iya, representatif lah ya. Ya Cuk, ya. gitu ya di daerah sini. Itu akhirnya kami oke gitu. Saya oke, ya udah deh. Kita sewa gitu ya. Ya kita masuk, terus kita mulai kerja di situ. Waktu itu dengan 7 orang staff Oke. gitu ya. Jadi kita mulai dengan 7 kru gitu ya. Pak Usni tahu nggak kenapa kok rumah yang bagus itu dikasih dengan harga yang murah itu, tahu nggak kenapa Apa Pak? tuh kok bisa mendapatkan itu? Nggak taunya tuh berhantu loh Pak. Ngeri-ngeri sedap juga kalau kayak begitu. Terus baru tahunya gimana kok bisa ketahuan begitu? Jadi ketawanya itu begini, ada sebagian staff karena Iya. dia rumah besar, jadi Iya. kita pakai space dikit aja kan Iya. waktu itu gitu. Jadi kita tawarkan ke kru yang Iya. mereka juga masih baru, yang Iya. berasal dari luar kota Betul. gitu. Daripada kamu ngekos, tidurlah di sini Iya, gitu iya, kan iya. ya. Akhirnya mereka mau, ada beberapa 2 orang deh. Nah, itu nggak taunya pada malam pertama itu udah gak karu-karuan ceritanya. Dia bilang Minta kenalan. gini Bu, tahu nggak? Katanya gitu. Nggak taunya rumah ini berhantu katanya gitu. gitu. Jadi saya waktu itu ya Makanya dapat harga murah ya. harga murah, makanya orang nggak mau sewa rumah itu. Iya, iya. Tapi lama-lama kita tetap di situ. Jadi Iya. lama-lama mungkin hantunya juga Bener. sebel sendiri Karena ya. udah klik. Sudah Iya. klik. Di sekitaran Perak juga masih? Masih di Perak. Sampai sekarang masih ditempatin? Enggak, sekarang udah enggak. Oh, sudah udah enggak ya? Kami tinggal di situ kayak karena waktu itu kita cepat dapat kantor yang baru, jadi kayak kurang dari 1 tahun. Ya syukurlah, itu pengalaman luar biasa dalam perjalanan kehidupan perusahaan sendiri ya? kami itu yang saya akan mengingatnya seumur hidup saya. Lucu banget. Iya. Baik. Ini sangat menarik ya, hal-hal yang disampaikan. Ini kita coba mungkin melihat kembali ya Bu ya. Mungkin Ibu kan sudah beberapa masa dilalui, dari masa-masa keemasan zaman-zaman dulu mungkin kan forwarder kan sedikit, gak terlalu banyak ya nggak pemainnya banyak ya. sekarang. Kalau sekarang itu kita nyerok itu dapat itu forwarder ya. Ini apa yang Ibu rasakan dari perubahan-perubahan ini makin kesini, kira-kira secara gambaran secara umum tentang kegiatan logistik kita. Ibu kan sudah bisa melihat apa saja sih yang kira-kira ini perubahan apa saja yang sudah mulai terjadi terkait dengan logistik sendiri. Jadi saya adalah seseorang yang pernah mengalami masa keemasan. Betul ya. Glorious moment Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi mungkin teman-teman yang pemain baru nanti mesti harus ketemu deh dengan para senior, apa itu glorious moment itu ya. Iya, Saya iya, pernah mengalami hal itu gitu ya. Jadi dengan berjalannya waktu gitu ya, dengan berjalan lama tuh kayaknya manusia tambah lama tambah pinter gitu ya. Tambah pinter dan luar biasa gitu ya. Jadi kalau dulu semuanya itu serba manual gitu ya. Jadi dulu pengalaman kalau kita mau nge-sales itu nggak pakai mobil, pakai motor. Betul. Ya, pakai motor kan. Pakai motor, terus kita pakai kacamata hitam. Iya. Jadi kayak Ali Topan ya. Pakai kacamata hitam. Itu sampai pabrik. Itu kacamatanya kita lepas itu bekasnya kelihatan. Bayangkan tuh seperti itu. Betul, zaman dulu itu. Dahsyat. Terus berarti perjuangannya luar biasa, effort yang dikeluarkan luar Makanya biasa. saya lihat anak-anak sekarang ini luar biasa, mereka berfasilitas bagus. Itu pun kalau kita perempuan mesti ke satpam dulu. Kita lepas jaket, kita bilang, "Pak, boleh nggak pinjem toilet?" Gitu kan. Dandan dulu ya. Karena masih kumus-kumus. Tahu apa yang kita lakukan di sana ya, kita keluarin lipstik lah ya biar agak kinclong dikit itu baru kita ketemu customer. Jadi seperti itu, manualnya itu seperti itu. Dengan berjalannya waktu, fasilitas sudah bagus ya. Anak-anak sekarang juga oke, mereka nggak mau kalau tidak berfasilitas sekarang gitu kan.
Terus dengan berjalannya waktu, kompetisi itu sudah dahsyat luar biasa gitu ya. Terus kalau saya baca itu kesininya malah lebih ngeri lagi karena semuanya itu akan online gitu, dan mau nggak mau kita harus hadapi itu. Jadi akhirnya kalau seperti kami generasi lama itu kan harus juga berpikir, Pak. Betul. Gitu. Kalau melihat kompetisi yang kayak seperti ini nih, kira-kira apa kekuatan yang harus kita bisa kita bisa punya untuk menghadapi perkara ini kan? Karena ini kan ya pasti terjadi di mana-mana. Mau nggak mau, jadi kita ya harus ini. Kalau di dalam pandangan saya, mau nggak mau kamu harus benar, gitu loh ya. Dalam arti benar, kamu harus menjagain servis itu dengan baik. Kamu harus komit, harus memiliki tim yang nggak letoy, yang kayak gitu, yang bertanggung jawab, yang kayak gitu. Jadi itu satu-satunya yang harus kita miliki untuk menghadapi kompetisi yang luar biasa seperti ini. Iya. Benar, luar biasa. Itu satu, Pak. Yang kedua, kita harus punya fasilitas sendiri. Kalau tanpa fasilitas sendiri itu akan sulit sekali gitu. Saya dengar sekarang anak-anak muda habis ini kan dia sudah di belakang meja udah main ini. Jadi orang-orang dulu yang kita masih bisa komunikasi dengan telepon, mungkin habis ini mereka udah nggak mau lagi. Iya kan, Pak? Menurut saya sih begitu gitu. Iya. Benar. Ini sahabat logistik, dari apa yang disampaikan oleh Bu Evi bisa dilihat bagaimana perjuangan saat-saat awal-awal masuk di dunia pada dunia logistik ini. Perjuangannya luar biasa, beda sama anak zaman sekarang ya, Bu ya. Zaman sekarang tuh tahu beres, dia cukup hanya duduk, yang nggak ada cerita yang ditolak sama satpam mau masuk ya, nggak ada ya. Saya pernah juga. Itu saya yang dua yang tidak bisa saya lupakan, satu yang berhantu, yang satu ini begini. Saya waktu itu sudah janjian sama si customer itu gitu. Kayaknya dulu itu orang kan kadang-kadang kantornya itu di rumah-rumah, perumahan gitu ya. Saya ke sana itu nggak ditemui itu, saya dijenggongin anjing loh. Nah, lu parah kan kayak gitu ya. Padahal sudah appointment ya. Gila. Waktu itu saya tuh sangat bersedih begitu. Kok begini ya? Kenapa kok begini? Nggak taunya sekarang tuh menjadi cerita lucu sekali. Karena itu yang menyebabkan kita semakin nggak berhenti gitu. Luar biasa. Jadi tough betul untuk ngejar itu ya. Iya gitu. Nah ini bedanya yang dulu sama yang sekarang tuh gitu. Mungkin kalau sekarang secara intelektualnya bagus, cepat dia dalam, cuman kalau tingkat survivalnya masih perlu harus diasah lagi. Nih sahabat logistik, khususnya yang masih muda-muda, jangan sampai Anda lemah ya. Kalau hal-hal gitu kayak belum apa-apa baru kena benturan sedikit udah langsung down ya. Kalau kita lihat didengar ceritanya Bu Evi ini, waduh luar biasa. Datang udah capek-capek, jaraknya mungkin nggak main-main kali. Keluar kota juga pernah ya. Sampai di sana nggak ditemuin ya. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi kalau jangan gampang lemah dalam, berarti effort kita harus betul-betul dikencengin gitu ya. Ya, effort yang sekarang tuh harusnya lebih kenceng karena anak-anak sekarang tuh menghadapi permasalahannya sendiri. Beda dengan kita dulu. Ya. Jadi saya pikir itu lebih berat lagi. Iya, makin kesana makin kompetisinya tapi luar biasa. Fighting spiritnya harus sama. Good, betul. Setuju, sepakat kalau yang kaitan dengan itu. Sekarang kita balik lagi kaitannya dengan kegiatan antar pulau. Saya mungkin di antar pulau di APS sendiri menangani kegiatan antar pulau. Kami punya departemen antar pulau. Departemen antar pulau ya. Yang lebih dominan itu ke daerah mana tuh? Ke timur atau ke barat? Kita banyak ke timur. Terakhir ini kan kemungkinan di timur tuh sedang bangun banyak proyek. Jadi terakhir ini banyak import yang mereka kirim material gitu ya. Terus mesin-mesin gede yang kayak gitu ya, kita berarti scope project juga ditangani juga ya. Jadi biasanya kita taruh di sini, kontainer kita balikin biar nggak kena biaya mahal. Jadi kita bongkar di gudang kita situ. Oke. Iya. Terima kasih nih. Ini sesuatu hal lagi yang baru lagi nih, teman-teman. Kalau yang nggak punya akses ke antar pulau, bisa juga menghubungi APS. Pastinya APS akan memberikan servis yang terbaik juga untuk semua sahabat logistik. Ya, inilah pentingnya Bu, kita bersinergi ya. Karena kita tahu bahwa
di dunia forwarding seperti kita ini, gak mungkin kita semuanya hebat, kuat di semua lini. Apakah ekspor untuk kegiatan ekspor importnya atau tujuan-tujuan tertentu kan gitu ya. Nah, ini perlunya momen kegiatan program kita nih, The Business Profile ini sangat penting untuk mengetahui lebih detail, untuk lebih mengenal, dan kita akan tahu persis siapa ini nggak beli kucing dalam karung ya. Di sini jelas ya. Di Alfi ini jelas ya. Jadi nggak ada yang kaleng-kalengan lah, bahasa zaman sekarang ya, kaleng-kalengan, semuanya oke semua. Jadi teman-teman banyak yang bisa diambil, bisa dimanfaatkan dari service-service dari APS. Jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tertarik tadi dengan kegiatan ada armada box juga ya Bu ya? Box juga ya. Ada yang box ini untuk lokal Surabaya atau ada yang buat keluar? Kadang-kadang kita pakai untuk kirim ke Banyuwangi, ke Bali, gitu ya, ke Jawa Tengah gitu, untuk yang barang nggak banyak. Nah, kita pakai box kita sendiri. Oke, box sendiri ya. Luar biasa. Nah, ini mungkin kalau Ibu mungkin bisa kasih gambaran dengan program The Business Profile ini, menurut Ibu seperti apa nih yang dari Alfi mencoba untuk membuat program baru ini? Menurut sudut pandang Ibu sendiri selaku pelaku logistik, kira-kira seperti apa terkait dengan program ini? Ya, saya tadi masuk ke sini aja udah this is amazing gitu kan. Luar biasa gitu loh. Jadi sesuatu yang baru, dan saya lihat kalau Alfi ini sepertinya mengikuti perubahan-perubahan ya. Perubahan ke hal-hal yang lebih udah modern ya. Modern gitu ya. Dan hal seperti ini tuh sangat penting gitu ya, sangat diperlukan gitu ya. Karena kalau Alfi sendiri sebagai organisasi yang menampung kami para membernya, dan ini sebenarnya yang kami perlukan gitu ya, sebagai member gitu ya. Jadi saling mengenal gitu ya, saling mengetahui apa sih kita ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau tidak ngerti, kadang-kadang kan kalau kita mau ketemu tahu nama, tapi wajahnya itu kayak apa. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu ibu gitu kan. Jadi kita itu seperti kepala kita seperti kepala ini ayam yang mau berantem itu loh. Mikir-mikir begini, sopo yo ini orang ini siapa ya gitu. Jadi kalau seperti ini ya, ini basicnya pastinya banyak manfaat ya Bu ya, buat anggota. Pasti. Ya, ini saya juga mengajak nih sahabat logistik yang lain kalau memang ada kesempatan nih, saat ini APS sudah menyampaikan banyak hal yang disampaikan oleh Bu Evi tadi, baik itu dari sisi servisnya, baik dari story-nya bagaimana. Nah, ini juga kami mengundang kepada para sahabat logistik yang ingin ikut juga bergabung dalam podcast ini. Silakan menghubungi sekretariat, nanti teman-teman sekretariat pasti akan mengagendakan untuk bisa berdiskusi, dan kita ingin memahami masing-masing anggota ya. Jadi kita pengen sama anggota kita bisa saling bersinergi, saling menutupi satu dengan yang lain, karena kita nggak pengen main sikut-sikutan sesama kita ya. Saling support. Support, ini yang penting. Jadi kita butuh saling support. Selain itu Ibu mungkin ada hal-hal lain apa yang mungkin program-program baru dari APS sendiri, mungkin punya service-service yang baru terkait dengan dalam jangka waktu saat ini, adakah di APS mungkin apakah mungkin ada service kontrak yang dengan pihak shipping line atau dengan pihak lain, bisakah disampaikan? Jadi sekarang ini kita lagi fokus di penanganan river container. Jadi kita ada beberapa fasilitas yang mungkin diperlukan teman-teman. Untuk lebih detailnya bisa menghubungi saya langsung. Gitu ya. Baik. Yang pasti cukup bermanfaat. Memang itu pemainnya juga artinya spesial banget ya, nggak bisa sembarangan menanganin kalau kaitan river. Ini peluang lagi. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi APS. Kalau menurut saya ada banyak hal yang bisa kita sinergikan dengan APS. Untuk itu sahabat logistik jangan ragu, silakan saja
kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa menghubungi APS secara langsung ya. Oke, next Bu, kita coba mungkin ngobrol-ngobrol tentang apa ya, terkait dengan ini kan kalau kita bicara tentang di LCL juga, Ibu di LCL kan juga bermain juga ya kalau di LCL. Di LCL yang antar pulaunya sendiri juga jalan ya Bu ya? Antar pulau ya. LCL ya, LCL antar pulau ya. Oke, saya kemarin lihat sempat gudangnya itu nggak cuman hanya yang ada di sekitar Perak, tapi ada di tempat lain ya? Masih ada? Gudang kami di Dimana? daerah Greges. Di Greges ya? Greges saya. Gitu. Luas berapa luasannya? Gudangnya kecil aja, Kecil? nggak begitu besar, tapi ya itu sangat amat very helpful. Oke. Kalau luasnya berapa saya lupa. Lupa ya. Oke. Tapi di situ pelayanannya itu bisa dikatakan seperti 24 jam gitu. Karena gitu. ada kru yang di sana yang nungguin 24 jam. Untuk saat ini yang lebih dominan kalau kaitan dengan kegiatan ekspornya Ibu kemana tuh? Sehubungan dengan pergudangan ya. Nah, ini sekarang tuh banyak para buyer itu mereka bertransaksi dengan teman-teman yang ada di luar pulau. Gitu ya. Itu. Jadi mau nggak mau, jadi dari beberapa supplier tuh harus dikirim semua lah ke gudang di Surabaya. Oke. Karena pemeriksaan karantina harus di sini kan. Itu kegiatan tuh. Untuk cabang berarti hanya di mana saja Bu? Cabang di Jakarta, Semarang, Bali. Ini malah jadi terbalik ya, biasanya umumnya kan kantor pusatnya ada di Jakarta. Ini balik ya, malah Surabaya jadi Surabaya. Dahsyat luar biasa. Berarti Surabaya ada rencana pengembangan mungkin keluar pulau Bu, ada rencana? Kalau keluar pulau kita pakai teman-teman aja. Jadi kita appointment agent gitu. Iya. Sudah kerjasama. Cuman kalau untuk mau open di sana itu mungkin susah kontrolnya. Dasar ya, mungkin juga memang itu paling tepat sih seperti itu. Artinya proses sambil melihat volume juga kan gitu. Betul. Semuanya kan pasti ada kalkulasi hitung-hitungannya. Kalau memang volumenya itu menjanjikan dan memang oke sih bisa-bisa aja, benar. Setuju saya. Betul. Jadi nggak perlu harus semua menggunakan tangan kita, karena tangan kita kan terbatas. Iya, betul. Jadi ini dia pentingnya. Jadi ngasih rezeki, nebar bagi-bagi di sana juga lah. Iya. Menebar rezeki ke yang lain juga. Betul, ya. Asik banget. Oke, sambil kita juga mungkin terkait dengan ini kan kalau PPJK ya Bu ya, melihat perkembangannya ini kan juga sangat luar biasa ya. Terkait dengan sistem yang CESA yang baru-baru ini mulai jalan, bagaimana dari APS melihat perubahan-perubahan ini? Apakah ini menjadi lebih nyamankah atau makin jadi lebih rumit, jadi lebih complicated menurut Ibu? Jadi begini, tadinya pada saat sistem ini mau dijalankan, orang seperti saya itu pasti worry, gitu ya, sangat worry gitu. Karena pekerjaan itu semakin berkurang, betul, ya, karena semuanya itu serba online, gitu ya. Sedangkan kru sudah di sana udah bertahun-tahun yang lalu, mau kita apain, gitu ya. Mau nggak mau, yang harus ditambah itu ordernya Pak. Nah, itu yang penting. Yang penting itu ordernya ditambah. Gimana cara menyikapinya tuh Bu? Ya kita harus pencicilan dengan customer. Gitu ya. Jadi itu satu, yang kedua ya mau itu lagi. Jadi kru harus melakukan pekerjaannya dengan baik, gitu ya. Karena itu juga salah satu ujung tombak untuk menghadapi permasalahannya yang sekarang ini, kompetisi yang nggak karu-karuan. Jadi harus kualitas kru itu juga harus bagus gitu. Pada saat mereka harus bisa berkomunikasi benar dengan customer gitu ya. Karena kami pernah mengalami beberapa hal karena komunikasi yang jelek, customernya gondok dan dia stop, nggak mau memakai service kita lagi. Dan kita sales itu kan seperti dihantem. Kalau kayak gitu betul-betul menyakitkan memang Bu. Iya, walaupun itu hanya is only komunikasi. Jadi hal-hal komunikasi yang dilakukan oleh kru kami, orang-orang operasional itu harus comply dengan apa yang diperlukan oleh customer gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan seperti
nggak ada totok romo istilahnya, Iya. itu nggak boleh. Jadi hal itu harus kita tetap. Ya, Kalau kalau di tempat kita itu saya wanti-wanti untuk masalah komunikasi dengan customer. luar Iya. biasa. Ini insight yang harus kita dapatkan dari apa yang disampaikan Bu Evi ini, teman-teman logistik, sahabat logistik semua. Bagaimana kita coba memaintain customer supaya customer itu betul-betul terasa nyaman di lingkungan kita dalam kondisi yang sekarang ini perubahannya dahsyat. Tadi disampaikan bahwa semakin kesini semakin orang mintanya cepet, mintanya murah ya Bu ya, ya kan? Cepet, utang lama. Iya, perlu kadang-kadang kita jadi jadi harus pre-finance kan dulu, modalin dulu segala macam ya. Itu mau nggak mau kita harus hadapi. Betul. Tapi prinsipnya kalau yang istilahnya rezeki itu tidak akan ketuker. Betul ya, rezeki tidak akan ketukar. Nah, ini banyak hal yang bisa kita lihat tadi disampaikan bagaimana tentang upaya yang harus dilakukan seorang pemain logistik. Gak bisa sembarangan, gak main asal-asalan ya Bu ya. Tadi udah disampaikan banyak. Jadi ini buat kita semua banyak yang manfaat yang bisa kita dapatkan dari pertemuan hari ini nih Bu. Ini luar biasa pertemuan, saya sangat senang sekali. Sangat senang sekali bisa ketemu dengan Bu Evi selaku senior di bidang logistik, khususnya di sekitaran kawasan Tanjung Perak nih. Pastinya udah banyak yang kenal sama Ibu nih, luar biasa. Thank you. Mungkin ada harapan-harapan untuk kami, Alfi ya, Ibu, dari sisi Ibu kepada kami sebagai asosiasi, mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan, atau mungkin ada hal yang bisa disampaikan, apakah itu dengan customer dalam artian direct shipper atau direct consignee, atau mungkin dengan teman-teman logistik, ada yang ingin Ibu sampaikan. Nih waktu kita juga kok dikit-dikit lagi udah mau hampir habis nih ya. Gak kerasa, padahal tadi saya pengen ngomongnya masih panjang nih. Waktu sudah juga yang harus membatasi. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan? Ya, karena pesan saya karena kesananya itu tambah lama tambah semakin cepat proses, semakin pergerakan perubahan-perubahan ya. Cepat gitu ya. Iya. Jadi saya pesan ke teman-teman, ya itu harus dihadapi, mau nggak mau, gitu ya. Suatu keniscayaan yang kita harus hadapi dengan apapun, yang penting kita survive dengan apapun, cara apapun, yang penting kita survive gitu. Terus yang pesan saya untuk Alfi, kalau selama ini kalian sudah lakukan sungguh luar biasa untuk kami, dan kami berharap jadilah seperti itu. Asik. Ini dia. Jadilah seperti itu adanya, yang yang memang kita sangat memerlukan. Betul. Artinya kita berupaya juga ya dari sisi Alfi, ada kontribusi dari Alfi untuk anggotanya Ibu ya. Dan satu Pak, we proud to be Alfi member. Luar biasa. Ini yang penting. Karena nggak semua, kalau kita menjadi, kadang-kadang kan begini Bu, orang jadi anggota itu hanya apaan sih, nggak ada manfaatnya ya. Nah, paling tidak Ibu bisa mendapatkan manfaat sebagai membernya Alfi ya. Saya proud to be Alfi member. Mantap. Terima kasih Alfi. Baik Bu, ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya kita pengen nyambung lagi, ngobrol lagi panjang, tapi ini bukan yang terakhir Bu, ini baru pertama. Jadi next kita pasti akan ngobrol lagi, kita akan diskusi lagi. Banyak hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Tujuannya adalah sekali lagi untuk saling kita paham, dan harapannya kita bisa saling bekerja sama sesama anggota. Kita makin lebih nyaman, dan asosiasi ini juga asosiasi yang bermanfaat. Jangan sampai tanda tanya, kok asosiasi cuman bingung sama iuran aja, tidak memberikan kontribusi. Tapi ini Alfi juga akan coba melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih masukan Ibu, dan waktu Ibu menyempatkan diri ke rumah logistik DPW Alfi Jatim. Mudah-mudahan APS juga makin sukses, semakin hebat ya untuk masa-masa yang akan datang. Oke, para sahabat logistik, jangan lupa ikuti terus podcast kami
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube DPW Alfi Jawa Timur. Dari saya selaku host mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang, dan salam logistik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih. Oke. Tanjung Perak.